Dua orang saudara kembar, Romulus dan Remus, sedang menggembalakan ternak mereka. Di tengah hujan, Romulus berdoa kepada Dewi Tripartit agar hujan berhenti dan ternak mereka bisa makan di padang rumput. Tak lama kemudian, suasana berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba sekawanan burung beterbangan, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja, mendadak banjir bandang pun datang. Romulus dan Remus mencoba berlari menghindar sekuat tenaga. Akan tetapi, banjir itu terlalu cepat dan dahsyat. Mereka pun tersapu oleh banjir itu. Remus mencoba berpegangan pada sebuah pohon, sedangkan Romulus masih terbawa arus. Melihat hal itu, Remus kemudian menghanyutkan diri dan mencoba menolong Romulus. Namun mereka berdua pun hanyut terseret arus. Mereka berdua akhirnya terdampar tak berdaya dan suku Alba menemukan mereka. Kemudian suku Alba mengikat dan membawa mereka. Setelah sampai di perkampungan suku Alba, mereka dikurung dan dijadikan budak oleh suku Alba. Selain mereka berdua, ternyata ada juga beberapa orang yang bernasib sama. Mengetahui kondisi mereka, Remus berusaha tetap tegar. Namun lain halnya dengan Romulus, dia langsung putus asa dan tidak mau makan. Hujan pun turun, dan para budak sangat senang karena mereka bisa minum setelah kelelahan dan kehausan. Pada siang hari, para budak dikeluarkan dari kandang untuk diperlihatkan kepada semua anggota suku. Mereka yang menolak perintah akan dipukul. Hingga pada malam harinya, suku Alba akan mengadakan sebuah ritual. Semua budak dibariskan dalam kondisi lapar dan haus. Kemudian keluarlah seorang perempuan yang bernama Satney, yakni pemimpin ritual tersebut. Satney kemudian menghampiri para budak. Para penjaga memaksa semua untuk membungkuk di hadapannya. Ritual pun dimulai. Satney berdoa kepada Dewi Tripartit. Dan setelah itu, para budak dipaksa bertarung satu dengan yang lain sampai salah satu ada yang mati. Seorang budak yang bernama Aran, dengan mudah membunuh lawannya yang bertubuh lebih kecil. Kemudian Satney menghampiri korban dan mengoleskan darah ke wajahnya. Pada pertarungan kedua, Romulus terpilih dan ia diseret ke tengah arena. Melihat hal itu, Remus memohon kepada penjaga untuk menjadi lawannya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Romulus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan kini, mereka harus saling bertarung satu sama lain. Namun saat itu, Remus teringat pesan sang ibu, agar mereka saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Remus unggul pada pertarungan ini dan ia memilih untuk menghabisi Romulus. Pada saat Romulus akan diolesi darah, ternyata ia masih hidup. Saat itulah pemberontakan terjadi. Para tawanan saling menolong untuk melepaskan ikatan mereka dan mulai melawan suku Alba. Saat Romulus mengacungkan pedangnya di hadapan Satney, tiba-tiba ia diserang dari belakang. Remus pun langsung menolongnya, dan untungnya tusukan itu tidak mengenai organ vital. Para budak pun berhasil melarikan diri, dan Romulus membawa serta Satney yang diyakininya sebagai utusan dewa. Kini para tawanan itu pun telah bebas dari perbudakan bangsa Alba.
Mereka semua mulai melakukan perjalanan untuk menghindar dari kejaran suku Alba yang mungkin akan mengirimkan para kesatria mereka. Dalam pelarian itu, mereka pun terpojok saat bertemu dengan sungai dengan arus yang sangat deras. Satu-satunya jalan yakni mengambil jalur memutar memasuki hutan terkutuk yang mereka percayai penuh dengan roh jahat. Selama ini belum ada yang dapat keluar dari hutan itu dengan selamat. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun harus melewati hutan tersebut dengan segala resikonya. Tiba-tiba Romulus roboh, luka tusuk itu membuat kondisinya semakin melemah. Salah seorang dari mereka menyarankan agar membiarkan Romulus mati dengan tenang, karena ia mungkin tidak akan sanggup meneruskan perjalanan. Namun Remus tidak ingin hal itu terjadi, ia akan tetap menjaga saudaranya itu, apapun yang terjadi. Pada saat semua orang beristirahat, Marche merasakan ketakutan dan mengajak semuanya untuk tidak usah beristirahat. Ia berteriak dan mengatakan tempat tersebut tidak aman, banyak roh jahat yang akan mencelakainya. Namun karena kelelahan, semua sepakat untuk beristirahat dan menunggu sampai pagi. Namun Marche tetap ingin melanjutkan perjalanan dan akhirnya ia pun pergi sendirian. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Remus sedikit mengalami kesusahan karena harus menggendong Romulus sepanjang jalan. Setelah menelusuri hutan berkabut, di ujung jalan mereka semua dikagetkan dengan Marche yang telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Malam hari itu, Remus mengalami mimpi buruk. Dan di pagi hari saat terbangun, ia melihat Tifari akan berniat jahat. Saat itu, Tifari hendak membekap Romulus. Remus yang mengetahui hal itu pun langsung menghentikannya. Tifari meyakini bahwa Romulus telah membawa kutukan dewa dan jika ingin tetap hidup, mereka harus mengorbankan Romulus. Kemudian salah seorang dari mereka berupaya menghasut Tifari agar membunuh Remus dan Romulus demi keselamatan semuanya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Remus dan Tifari. Remus pun berhasil mengalahkan Tifari. Dan akhirnya, Remus terpaksa membunuhnya. Setelah itu, Remus menentang siapa lagi yang ingin mati. Semuanya pun terdiam, tak ada satupun yang berani melawan Remus. Karena merasa lapar, Remus kemudian memutuskan untuk melakukan perburuan. Ia memerintahkan kepada Satney untuk menjaga Romulus selama ia pergi. Setelah beberapa lama, sang penghasut mulai beraksi kembali. Oce mengatakan bahwa Remus tidak akan selamat dan akan mati di dalam hutan. Ia ingin mengorbankan Romulus kepada dewa. Tapi Satney memberikan perlindungan kepada Romulus, yakni dengan lingkaran api suci. Satney mengancam, jika Oce berani melewati lingkaran apinya, maka bersiaplah menerima kutukan abadi, arwahnya tidak akan pernah tenang selamanya. Oce pun bergetar ketakutan dan mengurungkan niatnya. Remus akhirnya berhasil mendapatkan buruannya. Ia menyeret hasil buruannya untuk kembali ke kelompoknya. Semua orang kagum dengan Remus, karena ternyata ia tidak mati. Dia kembali membawa keberkahan bagi semuanya. Remus mengambil jantung rusa itu untuk diberikan kepada Romulus, dan sisanya disantap bersama-sama dengan yang lain. Satney kemudian mencoba mengobati luka Romulus dengan menggunakan belatung dari kayu yang ditaburkan di atas luka tusuk itu untuk menghentikan infeksi. Setelah itu, di hadapan semua orang, Remus menegaskan tentang 4 hal. Yang pertama, Romulus tidak mengingkari api, justru ia telah diselamatkan api. Terbukti sampai saat ini ia masih hidup. Yang kedua, Remus mengingatkan bahwa kebebasan mereka dari suku Alba tidak lepas dari jasa Remus dan Romulus. Ketiga, Remus selamat dari hutan terkutuk, bahkan ia mendapatkan perburuannya sehingga semua orang tidak merasakan lapar lagi. Keempat, tidak ada yang namanya kutukan. Saat ini Remus berupaya membuka pikiran semua orang. Ia mengatakan bahwa mereka bukanlah binatang liar yang sedang diburu suku Alba,
Tapi mereka adalah orang-orang bebas sehingga tidak perlu takut dan tidak perlu bersembunyi lagi. Remus pun menyatakan bahwa dirinya adalah raja dari kelompoknya itu. Remus akan membentuk sebuah suku yang tidak kenal dengan rasa takut dan menjadi teror bagi suku lainnya. Pada suatu hari, Remus dan kelompoknya menghabisi suku lain dengan sangat brutal. Remus meluapkan emosinya dan mengeluarkan sisi gelapnya,